tentu ada hal-hal yang mesti kita perhatikan. Bagaimanakah Pak Ustadz kita bisa menjadikan rumah kita seperti surga? Atau setidaknya kita bisa menghadirkan suasana surga-surga itu dalam rumah kita. Maka ada beberapa hal Bapak Ibu jamaah yang mesti kita lakukan agar rumah kita seperti surga atau baiti jannati. Pertama jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aktiflah kita di masjid. Itu yang pertama. Ya, sering datang ke masjid. Tunaikanlah ibadah-ibadah, ya, terutama salat 5 waktu. Datang ke masjid, berjamaah di masjid. Maka insya Allah baiti jannati, ketika kita berada di rumah, kita bisa menghadirkan suasana surga itu dalam rumah kita. Atau rumah kita seperti di surga. Alhamdulillah sekarang Bapak Ibu, ya, pandemi mudah-mudahan tuntas Allah angkat, ya. Allah jauhkan, Allah selamatkan kita dan keluarga kita betul-betul sekarang kembali bisa beraktivitas, termasuk juga kita bisa dengan leluasa, dengan mudah untuk datang ke masjid. Maka jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang datang ke masjid, bayangkan saja kalau dia laksanakan sholat di masjid, maka beda Bapak Ibu jamaah, ya, pelaksanaan sholat yang sama, ya, jumlah rakaat yang sama dilakukan di rumah dengan di masjid itu ternyata berbeda. Ya, kalaulah kita laksanakan sholat di rumah, kita mendapatkan 1 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila kita laksanakan di masjid, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan 27 derajat dalam sebuah hadis, dan dalam hadis yang lain minimal kita mendapatkan 23 derajat. Bayangkan. Salatul jamaati afdalu min salatil fazzi bi 27 darajah. Salat berjamaah di masjid itu lebih baik, lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kita laksanakan salat di rumah sendiri, itu perbandingannya sampai 27 derajat. Makanya kita betul-betul bisa manfaatkan, maksimalkan rumah Allah yang alhamdulillah tak ada halangan, tak ada rintangan. Kita bisa manfaatkan semaksimal mungkin. Dibuka masjid kita ini, ayo kita laksanakan salat 5 waktu, ayo kita laksanakan salat berjamaah di masjid. Habis salat berjamaah ada waktu kita duduk sejenak sambil menunggu waktu. Apalagi misalkan salat isya, ya, antara salat maghrib dan salat isya. Kalau kita tak ada kegiatan yang penting-penting di rumah ataupun di luar, kita habis salat maghrib di sini, kita tunggu waktu, ya, sambil menunggu salat isya. Kita menunggu di sini bukan kosong jamaah, dapat lagi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dapat lagi pahala menunggu waktu salat seperti orang yang melaksanakan salat. Luar biasa. Itu keutamaan kalau kita berada dalam masjid. Belum lagi kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita salat berjamaah di masjid, salat subuh berjamaah di masjid seperti sekarang ini. Lalu kita tunggu jamaah, kita tunggu, ya, sambil kita beristighfar, sambil kita berzikir, sambil kita mendengarkan tausiah, sampai datang waktu syuruk. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita dapat pahala seperti pahala orang yang melaksanakan haji dan umrah, dan itu sempurna. Kalau sekarang, ya, zaman sekarang udah 2 tahun lamanya, sulit kita untuk umrah, sulit kita untuk haji Bapak Ibu jamaah dengan situasi pandemi ini. Lagi, ya, karantina, berangkat karantina, nanti balik juga karantina, dan belum lagi biaya-biayanya tentu bertambah dari biaya normal. Tapi Bapak Ibu jamaah, kita modalnya hanya datang ke masjid, seperti yang saya katakan tadi, sholat subuh di sini, duduk sejenak sampai syuruk.
Kita tak melaksanakan ibadah haji, tak melaksanakan ibadah umrah, tapi kita dapat pahala seperti orang haji dan umrah sempurna. Walaupun sepakat para ulama itu tidak menggugurkan kewajiban haji dan umrah, tapi pahalanya dan bisa kita dapatkan setiap hari. Bayangkan. Makanya beruntunglah orang yang dekat rumahnya dengan masjid. Beruntung sekali. Dan rugilah orang yang jauh dari masjid. Apalagi sangat rugi lagi orang yang dekat dengan masjid tapi tak pernah datang ke masjid. Apalagi Bapak Ibu, na'udzubillah, kalau sampai lupa pula jalan ke masjid. Na'udzubillah min zalik. Sebetulnya bukan lupa, tapi dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita jauh dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berjanji di dalam Al-Qur'an bagi orang-orang yang dekat dengan masjid, memakmurkan rumah Allah dengan ibadah-ibadah, dengan kegiatan yang bermanfaat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan rumah Allah, ya, yang mentakmir rumah Allah, ya, itulah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi Muhammad SAW katakan juga, kalau ada orang yang hari-hari kau tengok dia ke masjid, sholat, ya, tak pernah absen, terus dia sholat berjamaah, apa kata Rasulullah? Fashhadu, ya, maka saksikanlah kalau dia orang yang betul-betul beriman. Makanya memakmurkan rumah Allah itulah orang-orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir. Kenapa? Karena dia yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tak nampak sekarang, belum nampak apa janji Allah sekarang. Allah menjanjikan, tapi dia yakin, dia terima, sami'na wa ata'na. Allah panggil dia, ya, lewat para muazzin untuk datang ke masjid. Sami'na wa ata'na. Dengan segala aktivitas yang dia kerjakan, dia stop, dia tinggalkan, dia sibuk, dia tinggalkan kesibukan duniawinya, dia letih, dia berusaha bangkit datang ke masjid. Maka inilah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqamas shalah, mereka mendirikan salat. Wa ataz zakah, mereka membayar zakat. Walam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang betul-betul mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah yang sama-sama rahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita komplek kita ini ada masjid yang besar, yang enak, yang selesa. Ayo sama-sama kita isi Bapak Ibu jamaah, ajak anak-anak kita juga, dekatkan keluarga kita, terutama anak-anak kita dengan masjid. Ya, pengurus, Bapak Ibu juga, bagaimana kita ciptakan suasana yang enak, yang enjoy bagi anak-anak kita dengan rumah Allah ini. Karena kalau kita tak dekatkan anak kita dengan rumah Allah ini, siapa lagi yang akan mendekatkan Bapak Ibu? Ya, kita harus biasakan mereka, anak-anak kita dengan rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Oh, Pak Ustaz, dia kalau di masjid dia tak sholat, dia apa main-main, itu mesti kita bagaimana kita akalin, ya, kita betul-betul kita membuat dia itu nyaman di masjid. Ya. Kalau di beberapa tempat itu, ya, ada setiap sholat berjamaah, tapi kalau sini saya tengok aman lah, tak ada apa. Di sebagian tempat karena terlalu ramai anak-anaknya itu, kalau tak ada yang ngawas, wah itu mereka lari-larian. Jadi mana boleh, ya, bergantian ada. Jadi pengurusnya itu ada dibuat apa jadwal ngawasin anak-anak, sehingga anak-anak tertib.
Nah kalau tak dibuat gitu Pak Ustaz, tak tertib mereka, lari-lari, kadang salto, kadang lompat-lompat gitu kan. Cuma mana jamaah bisa khusyuk? Boleh, boleh, tak ada masalah. Jadi ada pengawasnya. Dia bawa rotan, bukan untuk pukul, untuk acah aja. Karena memang ini kan, karena kalau kata para ulama itu rumah orang-orang alim itu dia ada rotan di rumah itu, agar nampak rotan itu dia takut anak-anak itu kan. Bukan untuk dipukul, tidak ya. Kalaupun dipukul, pukulnya untuk apa? Untuk mendidik, bukan untuk melukai ya. Kami dulu kalau tak adalah rotan oleh mak kami, oleh guru kami, mungkin kita perangai kita tak macam sekarang, mungkin kita tak sholat gitu kan. Jadi gitu, jadi ada pengawasnya itu, jadi ngawasin, jadi anak-anak tak lari-lari gitu loh. Boleh Ustaz, tak ada masalah kan. Jadi nanti menjelang nanti rokat yang terakhir, baru nanti masuk pengawasnya. Selagi ada tugas, apalagi untuk mendidik anak-anak kita, tidak ada masalah, malah itu bagus. Karena anak-anak kita ini jangan dijauhkan dari masjid hanya gara-gara dia tak tertib, dia lari-lari, jangan. Karena siapa lagi nanti yang akan mendekatkan anak-anak kita? Karena ada sebagian pengurus disuruh balik. Balik, kalau engkau tak mau sholat engkau pulang. Mereka pulanglah ya. Karena dia juga ke masjid juga disuruh orang tuanya, sampai di sini disuruh balik gara-gara dia main. Pulang mereka. Lalu siapa yang mengisi rumah Allah ini? Kalau enggak, dari sekarang kita latih mereka untuk senang berada dalam rumah Allah ini. Karena kalau tidak mereka yang mengisi, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang kosonglah ya rumah Allah ini dari ya jamaah-jamaahnya, karena anak-anaknya itu tidak dekat dengan masjid. Jadi memang itu satu poin penting, menghadirkan suasana surga dalam rumah kita, mesti dekat dengan rumah Allah. Apalagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa zakarahumullahu fiman indah. Tidaklah berkumpul kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah di muka bumi ini. Pilihlah sebanyak ini rumah Allah di muka bumi ini. Dia suka datang ke rumah Allah itu, selain dia beribadah, suka juga dia hadir di sana. Enak, karena orang beriman dalam masjid ini bagaikan ikan dalam air. Itu orang beriman, senang, selesa, nyaman, tak buru-buru balik. Ya, kalau orang perumpamaan orang munafik di dalam masjid bagaikan ikan di atas darat, di atas tanah, Bapak Ibu. Cacing kepanasan, tak nyaman, ya, tak nyaman. Kalau orang munafik, kalau orang beriman tidak, senang, enak. Makanya ada istilah dalam hadis itu, ada orang dia sudah keluar dari masjid, pergi dia beraktivitas, tah dia jualan, tah dia kerja, tah apa, tapi hatinya masih terpaut dengan masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqatun bil masajid. Ada orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Inilah ciri-ciri orang yang kelak di hari kiamat di padang mahsyar mendapatkan payung dari Allah Subhanahu wa taala. Fasilitas enak di padang mahsyar yang Allah siapkan bagi orang-orang ataupun hamba-hambanya, di antaranya itu Bapak Ibu, orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Berada di luar tapi pengen balik ke masjid untuk menunaikan ibadah salat dan yang lain-lain. Jadi kata Rasulullah SAW, dalam masjid, ijtima' dalam masjid, buat pengajian, ya, lakukan hal yang bermanfaat sambil kita i'tikaf, niatkan i'tikaf, maka apa kata Rasulullah? Nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan ketenangan dalam hatinya. Ya, kenapa selama ini kita risau, galau,
Kenapa sulit kita khusyuk dalam sholat? Karena Allah tak kasih kita sakinah. Sakinah itu given, Allah yang ngasih kepada hamba-hambanya yang ia kehendaki. Bukan orang banyak duit, Allah kasih sakinah. Belum tentu Bapak Ibu jamaah. Bisa jadi orang banyak duit tapi risau aja. Ya. Tapi Allah kasih sakinah ini kepada siapa? Di antaranya ahlul masjid. Orang yang hari-harinya dekat dengan masjid. Janji Rasulullah SAW. Nazalat alaihimus sakinah. Allah kasih dia sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah kasih dia rahmah. Kasih sayang. Kasih sayang. Betul-betul ya ini. Lembut hatinya. Ya, setiap yang dia ucapkan itu didengar oleh orang. Ya. Orang pun juga, orang ngasih dia nasihat, dia juga bisa mendengarnya dengan baik. Ya, padahal yang nasihat yang disampaikan betul-betul bermanfaat bagi dia. Kadang-kadang kita ini sebalik. Orang ngasih kita nasihat, kita tolak Bapak Ibu. Kenapa? Karena tak ada lagi sakinah, tak ada rahmah, tak ada. Sehingga kebaikan itu kita tolak. Kita bilang orang ini syirik lah, orang ini tak suka dengan kita. Padahal orang lewat beliau Allah memberi kita nasihat. Jadi hati dia keras, susah. Wa haffathumul malaikah. Kenapa? Bapak Ibu, sakinah, mawaddah, rahmah Allah kasih ke kita karena memang ahlul masjid wa haffathumul malaikah, dekat dengan malaikat. Ya, yang selalu membisikkan kebaikan dan kebenaran. Kita ini Bapak Ibu selalu dibisikkan, ada yang membisikkan kepada kita. Imma kebaikan, imma keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Hari-hari kita itu ada yang menunjukkan kita kepada kebaikan, ketakwaan, tapi sebaliknya juga setan membisikkan kita kepada kemaksiatan. Ahlul masjid senantiasa ditunjukin oleh malaikat dengan kebaikan dan kebenaran. Itu Bapak Ibu. Ya. Wa zakarahumullahu fiman indah, dan ahlul masjid yang dekat dengan masjid, suka ngaji di masjid, suka beribadah di masjid, hatinya terpaut dengan masjid. Wa zakarahumullahu fiman indah. Allah Subhanahu wa taala selalu sebut-sebut nama dia. Setiap Allah jumpa dengan penduduk langit, nama kita disebut-sebut terus. Jadi kita ini Bapak Ibu jadi artis. Jadi artis selebriti. Penduduk bumi ini tak kenal dengan kita Bapak Ibu. Siapa kita? Kita orang biasa. Tapi jangan salah. Penduduk langit kenal dengan kita. Ya, karena nama kita disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa zakarahumullahu fi man indah. Sehingga kalau kita meninggal berebut penduduk langit ini, malaikat-malaikat Allah ini nak menyambut kita. Itu Bapak Ibu keutamaan orang yang dekat dengan masjid. Makanya kalau dah begini Bapak Ibu, bawa ke rumah suasana yang seperti ini, adem rumah kita ini. Makanya baiti jannati. Ketemu dengan anak-anak kita, adem anak-anak kita, patuh dengan kita. Kenapa? Suasana surga itu sudah ada pada diri kita. Ketenangan Allah kasih, rahmat Allah kasih, apalagi malaikat bersama kita. Ini Bapak Ibu, kata para ulama, ya, hadirkan ya suasana surga. Poin pertama harus kita dekat dengan masjid. Mudah-mudahan kita semua di sini Allah berikan yang nikmat dekat dengan masjid. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua Bapak Ibu, pilih tetangga yang baik. Ya. Mudah-mudahan kita semua ini yang hadir di sini tetangga kita baik-baik semua. Allah gerakkan hati mereka menjadi tetangga yang baik, dan kita pun juga menjadi tetangga yang baik. Ya. Bapak Ibu, karena menjadi tetangga ini khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi
khairuhum li jarihi. Sebaik-baik sahabat, sebaik-baik teman di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik sikap mereka kepada temannya. Orang yang paling baik sikapnya kepada temannya. Sebaik-baik tetangga adalah orang yang paling baik sikapnya kepada tetangganya. Ya. Alhamdulillah, tangga saya baik Pak Ustadz, alhamdulillah. Depan rumah saya ahli masjid, belakang rumah juga ahli masjid, sebelah kanan juga ahli masjid, sebelah kiri ahli masjid, Masya Allah. Ini nikmat luar biasa Bapak Ibu. Rumah kita alhamdulillah hadir suasana surga. Di luar rumah kita pun juga begitu Bapak Ibu. Enak sekali lingkungan seperti ini. Makanya kalau belum beli rumah, sebelum kita cari rumah, tengok dulu ada tak di komplek itu masjid, itu satu musola. Belum ada Pak Ustadz, tapi ada rancang nak membangun, boleh juga. Berarti kita ikutlah invest, sedekah, infak, wakaf untuk bangun rumah Allah. Yang kedua, tengok kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang kelak akan menjadi tetangga engkau. Penting Bapak Ibu, tetangga ini penting sekali. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap jumpa dengan malaikat Jibril, Nabi berjumpa dengan Jibril, alias Nabi menerima wahyu dari Jibril, pesan malaikat Jibril kepada Nabi untuk senantiasa berbuat baik atau baik-baiklah engkau dengan tetangga. Kenapa Bapak Ibu? Nah, karena tetangga ini Bapak Ibu adalah cerminan kita. Baik kita itu bisa dilihat selain dari baik kita kepada keluarga kita, juga baik kita kepada tetangga kita. Makanya juga kalau sudah kita tinggal di situ di sebuah tempat, maka kita berusaha untuk berbuat baik kepada mereka. Dan kita tak boleh menuntut banyak kepada mereka. Pak Ustadz, aku dah telanjur tinggal di situ Pak Ustadz. Tetangga sebelah aku begini, berarti ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Memang Allah menyuruh Bapak Ibu untuk berusaha berbuat baik kepada mereka. Ya, ngedakwahin mereka, berkata ini Ustadz ke masjid. Berarti tugas Bapak Ibu bagaimana mengajak mereka, merangkul mereka untuk bisa dekat dengan masjid. Ambil hatinya Bapak Ibu. Bertetangga ini kuncinya ambil hati. Pandai-pandai kita kepada mereka. Cara bagaimana Pak Ustadz? Sering-sering kita berbagi dengan mereka. Maka kata Rasulullah SAW, sesama tetangga itu tahabu. Ya, sering-sering berbagi. Ya, kalau pergi ke kampung, balik kampung ada oleh-oleh, jangan lupa tetangga. Ibu ya, jangan lupa berbagi ke tetangga itu. Ini enggak, dari kampung bawa durian, tetangga dapat kulit aja. Dapat kulit aja. Dapat kulit, dapat bau aja. Isi tak ada. Ini tak boleh Bapak Ibu. Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ya, dia ada oleh-oleh sedikit lah, ada oleh-oleh dia dari habis safar. Cuman dia bingung, ini ada tetangga muslim, ini ada tetangga non muslim, orang Yahudi. Kata sahabat, kalau aku kasih dua-duanya wahai Rasulullah, ini tak cukup Rasulullah. Ini mesti salah satu di antara mereka. Awalnya dia menyangka pasti Rasulullah ini akan suruh saya kasih kepada yang muslim ini. Ternyata tidak Bapak Ibu. Apa kata Rasulullah SAW? Kau tengok mana yang lebih dekat pintu rumahnya dengan pintu rumah engkau. Ternyata tengok lebih dekat pintu rumah orang Yahudi ini dibandingkan pintu rumah orang Muslim ini dengan rumah sahabat ini. Maka dikasihlah oleh-oleh itu kepada orang Yahudi itu. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi begitu pentingnya kita berbuat baik kepada tetangga-tetangga ini, ya, sehingga kita juga harus berlapang dada dengan mereka, ya. Maka tadi kasih hadiah
hadiah. Ibu-ibu kalau ke pasar beli lauk, beli sayur, jangan lupa kasih tetangga juga. Ya. Berapa lah Bu ya? Seikat, 2 ikat sayur kan? Tapi hati kita lembut dengan tetangga. Dan sebaliknya lewat itu Allah lembutkan hati tetangga sehingga yang keluar adalah ucapan yang lembut, ya, perbuatan yang baik kepada kita. Karena tetangga ini memang keluarga kita. Kalau ada apa-apa, siapa orang pertama kali yang akan membantu kita? Misalkan nauzubillah gitu ya, rumah kebakaran atau apa, tentu tetangga kita. Tak mungkin pula kita telepon pula saudara kita di Sulawesi sana, di Jakarta sana, di Sumatera Utara, nggak mungkin, tetangga kita datang. Itulah hikmahnya kenapa kita ini mesti berbuat baik kepada tetangga. Bahkan dalam kajian fikih, Bapak Ibu, kita nanam pohon ini, pohon mangga, ya, pohon mangga ini memang pohon mangga kita. Cuman ketika dia udah besar, sebagian dahan dan rantingnya itu ke sebelah. Alhamdulillah, pas musim buahnya banyak, termasuk juga dahan yang ada di sebelah rumah. Ini Bapak Ibu jangan kita persoalkan. Kalau sampai nanti ada tetangga ngambil buah itu memanglah rezeki mereka Bapak Ibu. Sampai begitu. Jadi tak perlu lagi dia minta izin, sebetulnya tak perlu minta izin, tapi adabnya dia ngomong juga ke kita. Itu biasa. Jadi itulah tetangga. Makanya khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi khairuhum li jarihi. Sebaik-baik tetangga adalah mereka yang paling baik sikapnya kepada tetangga. Sehingga Bapak Ibu, tetangga ini akan bersaksi bahwa kita ini adalah orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu juga menciptakan suasana baiti jannati. Jangan lupa Bapak Ibu, setiap masuk ke rumah jangan lupa baca bismillah. Dan kalau bisa lebih bagus lagi doa, Allahumma inni as'aluka khairal mauliji wa khairal makhraji, bismillahi walajna, bismillahi kharajna, wa alallahi ya rabbana tawakkalna. Masuk itu. Ya, baca bismillah setiap masuk rumah, baca doa tadi, subhanallah. Ucapkan salam juga. Ini mentang-mentang rumah kita tak salam, jangan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 kita dapatkan. Dapat selamat dari Allah, dapat barokah, dapat rahmat. Bayangkan. Orang dalam juga mengucapkan salam. Subhanallah. Luar biasa. Ustaz, ini rumah kosong Pak Ustaz, tak ada orang. Ada lagi salamnya. Ya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iza dakhalal baital maskun wairal maskun falyakul assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin." Rumah kosong tak ada orang Pak Ustaz, kita bawa balik kampung, salam juga, salam, tapi salamnya berubah, assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Salam sejahtera untuk kami dan untuk hamba-hamba yang soleh. Begitu diajarkan. Namun salam tak boleh ditinggalkan. Apa tadi Bu? Masuk rumah baca bismillah. Jangan lupa baca doa. Jangan lupa salam. Ini luar biasa. Agar kita mendapatkan keselamatan dari Allah, kita mendapatkan rahmat dari Allah, kita mendapatkan barokah-barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu jangan lupa juga isi rumah ini ya dengan zikir. Isi rumah ini dengan Al-Qur'an. Bacaan-bacaan Al-Qur'an. Jangan sampai rumah tak pernah kita beribadah di sana. Apalagi ibadah-ibadah sunat. Kalau sholat wajib kita di masjid, ya, terutama laki-laki. Tapi kalau sholat sunat kita disuruh di rumah.
rumah, salat sunat, beribadah, berzikir, apalagi Al-Quran. Sering-sering kita baca Al-Quran di rumah, agar rumah kita ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak pernah ada ibadah di sana, tak pernah baca Al-Quran di sana, tak pernah berzikir, ini rumah kayak kuburan Bapak Ibu. Perumpamaan rumah yang dibacakan nama Allah, yang dibacakan ayat Allah, dengan perumpamaan rumah yang enggak pernah dibacakan ayat Allah, jarang dibacakan ayat Allah, jarang disebut nama Allah, seperti rumah orang hidup dan rumahnya orang mati, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita berada di kuburan, seram enggak kira-kira? Seram Bapak Ibu? Seram, merinding kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena sepi, tak ada suara-suara ayat-ayat Allah. Makanya Bapak Ibu, sering-sering kita baca Al-Quran, zikir. Kalau perlu ajak, ya, sering-sering buat pengajian di rumah. Ini penting agar ya mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang sama-sama mati Allah Subhanahu wa taala, juga ya, ketika kita berada di rumah, perhatikan juga adab-adab di rumah. Ya, terutama kalau sudah ya sore menjelang malam. Sore menjelang malam, perhatikan anak-anak kita, kalau sudah sore ya menjelang maghrib ya, kalau mereka asik bermain di rumah, di luar, panggil mereka. Ya, panggil mereka. Kalau udah di masjid udah bunyi orang tilawah atau apa, berarti dah mau maghrib, ajak mereka ke rumah, masuk rumah. Ya, saya dulu nyangka ini petua-petua orang tua, ternyata ada hadisnya. Ada hadisnya, kalau udah menjelang maghrib itu anak-anak tak boleh keluyuran di luar. Ya, karena setan dari kalangan jin banyak dia berkeliaran itu di waktu-waktu menjelang maghrib. Maka anak-anak Bapak Ibu itu diajak ke masjid, ke rumah, mandi apa semua. Kemudian rumah itu kalau udah menjelang maghrib jangan dibuka pintunya, tutup pintunya, ya, tutup pintunya. Jangan lupa baca Bismillah. Setiap kita tutup pintu rumah kita jangan lupa baca Bismillah, tutup pintu. Insya Allah rumah yang ditutup dengan membaca Bismillah, maka setan dari kalangan jin dia tak bisa masuk ke dalam rumah kita. Tadi Bapak Ibu, anak-anak kita kalau sudah menjelang maghrib suruh masuk ke rumah. Jangan dibiarkan berkeliaran. Ini kadang-kadang anak-anak kita masih juga bermain di luar. Kemudian juga masuk ke rumah, tutup pintu, ya. Kemudian jangan lupa membaca Bismillah, ya. Maka insya Allah ya anak-anak kita akan dijaga oleh malaikat-malaikat. Bapak Ibu, rumah kita akan dijaga oleh para malaikat, dan setan dari kalangan jin dia tidak bisa masuk ke dalam rumah kita kalau sudah ditutup dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beberapa hal penting yang disampaikan tadi insya Allah akan bisa menghadirkan suasana surga dalam rumah kita. Amin ya rabbal alamin. Allah mudahkan kita untuk bisa memahaminya, Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan kalau benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salah itu dari pribadi saya sendiri. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.